luar biasa. Ini bisa jadi contoh bagi kita semuanya untuk kita hidupkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mereka lah yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Hidup mesti, apalagi sebentar di Ramadan, kira Kampung Merawi ini viral seluruh dunia tuh. Viral lagu udah ya, luar biasa. Kita buka tafsirnya, sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari kiamat, yang benar-benar ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, yang ingin meninggal husnul khatimah, yang ingin bangkit bersama Rasulullah, yang ingin berjumpa bersama Nabi Muhammad SAW, yang ingin masuk surganya Allah, yang ingin sukses dunia akhirat. Mereka lah yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Seperti tadi yang disebutkan, makmur rumah Allah setiap waktu, setiap saat. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk kita semuanya. Kita bangkit, kita majukan kampung kita, masjid-masjid kita. Inilah contoh yang terbaik yang sudah dilakukan oleh masjid yang terindah ini. Mari ayah kita mendengarkan dosen dari guru kita, alhamdulillah, Profesor Dr. Muhammad Siddiq. Masih muda sekali, profesor tapi masih muda sekali. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Mau di atas dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil minal alamin. Wa ja'alana mu'minina ulam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh peradaban. Yang saya hormati, terutama sekali kepada pengurus Masjid Merawi yang alhamdulillah telah sanggup dengan kontinu dan terus-menerus melaksanakan kegiatan-kegiatan takmir masjid dalam rangka memajukan masjid. Alhamdulillah. Inilah satu tanda-tanda dari kebangkitan Islam melalui masjid sebagai sentra, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, membuat masyarakat Madani dengan Masjid Nabawi sebagai sentra. Insyaallah. Yang saya hormati inisiator jamaah subuh, Bapak Ketua Haji Zul Arafah, yang juga beliau, orang tua beliau merupakan guru saya saat di Fakultas Syariah. Kita doakan keberkatan ilmu dari beliau yang telah diberikan kepada seluruh jemaah. Dan keluarga saya sampaikan salam dan hormat kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya pada hari ini sedikit mendengar wasiat dari kita. Adapun topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini berkaitan tentang fungsi sentral dari seorang ayah dalam rangka ketahanan keluarga.
marilah sama-sama kita mendengarkan salah satu ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Besar, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Apa isi terpenting dari ayat ini? Salah satu pesan yang mendalam yang disampaikan di sini adalah peran seorang ayah dalam menyampaikan prinsip-prinsip ketauhidan. Betapa besar saat ini kita melihat bahwa seorang ayah telah hilang perannya sebagai guru yang utama dan pemimpin utama dalam rumah tangga. Anak sibuk sendiri, ibu sibuk sendiri, ayah apa lagi? Sehingga seorang ayah itu hilang sosok sebagai imam di dalam rumah tangga. Dalam beberapa penelitian yang kami lakukan di Lembaga Riset Ketahanan Keluarga di UIN, salah satu penyebab goncangnya keluarga adalah hilangnya sosok ayah di dalam rumah tangga. Anak dititipkan kepada pembantu, anak dititipkan di tempat penitipan. Ayah hanya akan bertemu sama anaknya pada malam hari dan pada saat anak pergi sekolah. Hilang sosok yang bisa mendidik anak sebagai role model. Mungkin fakta ini jarang terungkap, tapi inilah kenyataan. Saat ayah tidak melakukan pengawasan kepada anak, apa yang terjadi? Anak akan mencari role model lainnya. Anak akan mencari teladan-teladan lainnya. Alhamdulillah kalau anak tersebut bisa menemukan teladan yang baik. Tapi fakta menunjukkan bahwa tidak jarang anak-anak itu akan menemukan role model atau contoh-contoh yang tidak benar. Kita melihat sekarang bagaimana pengaruh teknologi dengan Android atau HP-HP yang berbasis internet. Yuk tanya wadung mana HP yang ke? Anak dikalan itu yang dikalan. Kita tidak melihat apa yang dilihat oleh si anak. Kita hanya memberikan HP tersebut kepada anak. Ingatlah, teknologi tidak hanya membawa manfaat, tapi juga tanpa pengawasan teknologi juga akan membawa mudarat. Contoh yang terjadi sekarang, bagaimana game online tersebut bukan hanya mempengaruhi psikologi si anak, tetapi game-game online tersebut juga merusak si anak dengan cara tersebut. Salah satu contoh game online tersebut adalah seperti yang telah diharamkan oleh
MPU melalui fatwanya tentang game PUBG. Dalam suatu riset mengatakan bahwa unsur kekerasan, unsur pornografi, dan unsur-unsur negatif lainnya, bahkan ada unsur yang melecehkan Islam dengan Ka'bah sebagai target penghancuran. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Yahudi laknatullah dalam berbagai misi-misinya. Salah satunya adalah game. Di sini diperlukan peran sentral dari seorang ayah untuk mengatakan, "Nuknya hadir." Harus berani mengatakan demikian. Jangan hanya karena ini sayang anak, semua teknologi diberikan tanpa ada pengawasan. Sadarlah bahwa kita hidup pada era milenial 4.0 yang target penghancurannya itu bukan secara nyata tetapi secara teknologi. Peran sentral ayat tidak bisa digantikan dengan ini. Dalam beberapa ayat Al-Quran, bagaimana kita melihat bahwa peran sentral ayat yang sangat diutamakan di sini. Bagaimana kita melihat tadi dalam kasus Nabi Yakub, yang pertama ditekankan adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah kalau saya tidak ada? Apakah kamu akan menyembah Allah? Apakah kamu akan menyembah HP dan teknologi? Apakah kamu akan menyembah aliran-aliran yang akan menghancurkan akhlakmu? Inilah pertanyaan-pertanyaan ma ta'buduna min ba'di. Kemudian lagi pada surat Luqman, Allah juga memberikan pesan bagaimana seorang ayah itu berperan. La tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah wahai anak. Ini yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Oleh karena itu, marilah kita selaku ayah, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada peran. Itu juga sudah disampaikan dalam Al-Quran. Tapi di sini coba kita fokuskan kepada fungsi ayah. Ayah harus menjadi contoh teladan. Ayah harus menjadi imam, setidaknya untuk anak-anaknya, kalau tidak sanggup kepada jamaah-jamaah lain. Dalam beberapa kasus, kita merujuk lagi kepada kisah Ibrahim. Kenapa saya katakan Ibrahim di sini? Karena Ibrahim salah satu contoh Nabi yang melahirkan para anbiya. Ibrahimlah yang menjadi ayah dari segala nabi-nabi, di mana dominasi Nabi yang dilahirkan Ibrahim sangat banyak sekali. Bahkan Nabi Muhammad punya garis keturunan langsung kepada Nabi Ibrahim. Hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim salah satu contoh teladan bagaimana beliau mendidik anaknya. Kita melihat bagaimana Ismail berpasrah diri kepada Ibrahim saat disembelih. Karena kenapa? Karena tauhid telah ditegakkan dan diajarkan pada masa ini. Mari kita bertanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menanamkan tauhid kepada anak kita? Sudahkah kita menanamkan tauhid kepada keluarga kita? Sudahkah kita menanamkan tauhid dalam lingkungan kita? Maaf, tanpa tauhid kehidupan akan kosong. Orientasinya hanya materi. Orientasinya itu tak lebih hanya untuk menambah kekayaan. Tapi dengan tauhid, insya Allah kita akan hidup
senang di dunia dan di akhirat. Kita melihat lagi bagaimana contoh Ibrahim meninggalkan Ismail di lembah Mekah. Apa yang pertanyaan yang pertama sekali ditanyakan oleh Siti Hajar? Wahai Ibrahim, wahai Nabiullah, engkau telah meninggalkan kami biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di wadi yang tidak ada sama sekali kehidupan. Wahai Ibrahim, saya bertanya kepada kamu, apakah meninggalkan kami di sini keinginanmu atau keinginan Allah, atau perintah dari Allah? Apa yang dijawab Ibrahim? Wahai keluargaku tercinta, aku meninggalkan engkau dan anakmu di sini dengan perintah Allah. Baik, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Dan apa yang kita lihat terjadi ketika Nabi Ibrahim kembali, Siti Hajar dan Ismail di situ tinggal di lembah yang gersang dengan izin Allah, kehidupan ada di situ. Air keluar dari tempat yang tidak mungkin keluar yang menjadi air Zam-Zam. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bahwa doa Nabi Ibrahim terjawab sekarang. Bagaimana kita melihat peradaban yang timbul di Mekah, hilangnya para penyembah berhala setelah Fathu Mekah. Ini merupakan salah satu bentuk tauhid yang telah ditanamkan sejak ini. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana saya bisa mengajarkan tauhid yang pertama sekali pada anak kita? Salah satu caranya mungkin sederhana. Perbanyaklah menyebutkan bahwa tujuan hidup itu hanya untuk mencapai ridha Allah. Ketika anak bertanya, ayah, saya perlu ini, ayah, saya perlu itu, mungkin kita tidak bisa memenuhinya, tapi jawablah dengan sederhana. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan itu. Bersabarlah. Jadi kalimat La ilaha illallah, kalimat Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah salah satu cara sederhana mendekatkan kita, menanamkan kita, dan membentuk karakter tauhid kepada anak. Contoh-contoh sederhana ini yang diterapkan oleh Ibrahim kepada anaknya patut kita jadikan sebagai contoh teladan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita refleksi diri sendiri, kita melihat diri terdalam kita. Sudahkah kita sebagai ayah memerankan fungsi Ibrahim terhadap anaknya? Sudahkah kita sebagai ayah memerankan fungsi Yakub kepada anaknya? Sudahkah kita sebagai ayah memerankan fungsi Luqman kepada anaknya? Sudahkah kita? Ini yang perlu kita camkan bersama. Ini yang perlu kita pertanyakan bersama dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin pengaruh perkembangan zaman, pengaruh perkembangan teknologi, budaya adat Aceh dulu telah hilang dalam kehidupan kita. Kohesi sosial, keterikatan sosial antara satu sama lain mungkin sudah agak merenggang. Dalam budaya Aceh, pengalaman saya ketika kecil dahulu, antara satu ayah dengan ayah lainnya itu ada budaya menyinyir atau saling melihat. Ketika suatu desa menerapkan bahwa pada
menjadikan seorang anak itu harus dalam waktu mengaji. Dan ternyata ketika waktu mengaji itu ada anak yang tidak ikut mengaji, itu menjadi tanggung jawab bersama. Ada salah satu desa seperti itu. Saya tidak sebutkan namanya, tapi ada desa seperti itu di Aceh. Tapi apakah itu masih ada sekarang? Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saat anak berkeliaran di waktu mengaji, alatnya kena minum, kena urusan dulu. Yang kan di bulan kena urusan dulu. Kohesi sosial itu sudah hilang. Dan alhamdulillah, sebagai salah satu desa teladan percontohan di Merawi, Merawi itu sebagai salah satu desa percontohan dalam penerapan syariat Islam. Saya sangat mengharapkan budaya-budaya menyimpang antara satu sama lain ini harus kembali kita kuatkan. Anak kita, anak tetangga, juga anak kita. Marilah sama-sama kita menjaga mereka dengan rasa kecintaan kita kepada Islam. Karena hanya dengan bekerja sama antara satu sama lain, budaya-budaya asing yang coba merusak kita itu bisa dihentikan. Mungkin kita melihat hal ini sangat sederhana, tapi ingatlah bahwa satu peradaban hanya bisa dibangun dengan keluarga yang berlandaskan tauhid. Satu keluarga tauhid, satu keluarga yang mengacu hanya kepada ridha Allah, insyaallah keluarga tersebutlah yang akan membuat peradaban pada suatu tempat. Bagaimana kita melihat anak-anak Palestina? Bagaimana kita melihat mereka bekerja sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya untuk menjaga keutuhan Aqsa. Mereka terus memberikan pesan satu anak kepada anak lainnya, satu keluarga lainnya untuk menjaga Aqsa. Dan alhamdulillah kita melihat keberlanjutan ini terus terjadi. Oleh karena itu, kami di UIN Aranjeli saat ini telah punya satu lembaga ketahanan keluarga, lembaga riset tentang ketahanan keluarga. Insyaallah kita bisa berkolaborasi bagaimana membina keluarga, menjauhkan keluarga dari anasir-anasir buruk yang bisa menghancurkan generasi ke depan. Dan insyaallah kami siap bekerja sama lillahi ta'ala demi menjaga generasi muda kita ke depan. Karena tanpa ada kerjasama bersama untuk mencegah anasir-anasir buruk ke depan, itu sangat sukar sekali. Bagaimana kita melihat walaupun sudah ada fatwa haram pakai chip, tapi coba kita melihat di kedai-kedai kopi, tidak ada lagi kita saling mengingat. Yang main domino online MNU, yang main PUBG MNU, nyangka itu anak urusan itu yang bulan. Ingatlah, efek judi ini akan merusak tatanan masyarakat, dan yang pasti secara langsung sudah merusak otak siapa. Ada orang sampai ketiduran karena menunggu jackpot dengan harapan-harapan akan mendapat lipatan hadiah bertanda. Bohong. Inilah perangkap setan, dan inilah perangkap yang harus kita jauhi bersama. Dan dengan kebersamaan, insyaallah kita bisa melawan ini semua. Sekali lagi saya coba berpesan. Mungkin kita memang sibuk dalam mengurus umat, ada
ada yang sibuk dengan menjalankan amanah jabatan, ada yang sibuk menjalankan amanah-amanah yang lain. Pertanyaan, Iban saatnya lo anak turun kalian, anak turun dah kecil dengan saya tidak sempat karena saya dititipkan juga amanah oleh Allah untuk menjaga yang lain. Alhamdulillah jawabannya sudah ada sekarang. Di Aceh saat ini sudah ada pesantren-pesantren tahfidz untuk anak-anak. Yang di pesantren tersebut telah ada kurikulum Al-Quran. Mungkin kita bisa bekerja sama mereka, bekerja sama dengan pesantren-pesantren tersebut, dengan maktab-maktab tersebut untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh judi online dan game-game online. Mari kita kerjasama dengan mereka, menitipkan anak kita kepada mereka. InsyaAllah dengan Al-Quran yang ada di dalam kepalanya, dengan Al-Quran yang ada di dalam hatinya, Al-Quranlah yang akan membimbing anak kita ke jalan kebenaran, ke jalan ketauhidan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah sama-sama kita mencontoh bagaimana Ibrahim menitipkan tauhid kepada anaknya sebagai pedoman kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. disampaikannya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat dan mudah-mudahan kita bersama anak-anak kita kelak di akhirat dalam surga-Nya Allah. Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita diundang sama